Bukan Mimpi, karya G. Garisa Sasmi. Robi gelisah. Ia terbangun dengan sekujur tubuh berkeringat. Napasnya terengah-engah karena mimpi dikejar sosok menakutkan. Setelah ia menyadari bahwa itu hanyalah bunga tidur, pemuda itu pun merasa lega. Rasa haus membuatnya urung tidur kembali dan mengambil air minum ke dapur. Kamar Robi berada di lantai 2. Jam dinding menunjukkan waktu 14.20 waktu setempat. Ketika ia menuruni anak tangga, ia merasa aneh. Tidak biasanya rumah sepi di jam-jam seperti ini. Heran, kemana seluruh anggota keluarganya? Robi berjalan mengitari rumah. Dari depan teras, terus ke gudang belakang. Memeriksa setiap kamar, baik kamar orang tuanya atau kamar para pengurus rumah. Bahkan ia sampai mengintip ke kolam renang tetangga. Siapa tahu mereka bermain ke sebelah, pikirnya. Tetap nihil. Robi kembali masuk. Ia terkejut ketika Pak Usin, sopir keluarga, muncul tiba-tiba di hadapannya. Hah! Robi terperanjat. Pak Usin bikin kaget aja, tukas Robi sambil mengelus dada. Ada apa, Den? Sopir yang merangkap tukang kebun itu balik bertanya dengan tampang polos. Pada kemana orang-orang? Kok sepi? Tadi Tuan dan Nyonya minta diantar ke rumah Pak Aswin. Ada acara hitanan putranya. Nunjani sama Den Ean gak tahu, Den. Jelas Pak Usin. Mbok Jung tadi ada, mungkin lagi ke warung. Oh, ya sudah. Karena merasa gerah, Robi memutuskan untuk mandi. Ia hendak meminta Pak Usin mengambil handuk di lantai 2. Namun, pria paruh baya itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Bahkan dipanggil-panggil pun tak menyahut. Terpaksa, Robi harus kembali ke lantai atas sendirian. Sesampainya di puncak tangga, sekilas Robi melihat bayangan Mbok Jung yang sedang berdiri di teras tempat jemuran. Mbok, panggilnya. Tak ada sahutan. Robi menghampiri pintu teras yang sedikit terbuka. Ia celingak, celinguk, tidak mendapati siapa-siapa di sana. Aneh, pikirnya. Ia pun kembali pada niat awal, hendak mengambil handuk di kamar. Baru saja tiba di depan pintu ruang pribadinya, Robi dikejutkan suara benda jatuh yang cukup keras dari dalam kamar Ean. Rasa penasaran membuat ia beralih ke ruang sebelah. Dik, panggil Robi sambil memutar handle pintu. Sepi, kamar Ean kosong. Robi menggenjitkan dahi. Padahal jelas-jelas ia mendengar suara benda jatuh. Namun, kondisi kamar Ean baik-baik saja. Tidak ada yang mencurigakan. Merasa kurang puas, Robi memeriksa seluruh sudut ruangan. Jendela kamar tertutup rapat. Hanya gorden yang dibiarkan terbuka. Poster, foto,
yang bergantung aman di posisinya. Tumpukan buku-buku juga tersusun rapi di meja. Ada beberapa poster pria bertampang misterius di dinding kamar. Sang adik yang masih kuliah di semester kedua senang mengoleksi gambar-gambar gotik. Tatapan Robi berhenti di salah satu gambar pria dengan busana aneh. Matanya tajam, berkumis tipis, pipi tirus seperti gaya Kapten Jack Sparrow dalam film populer Pirates of the Caribbean. Namun, raut wajah di gambar itu terlihat bengis dan mengerikan. Pasalnya, salah satu mata pada gambar tampak melotot dan bola matanya bagai hendak keluar dari kelopaknya. Seperti terhipnotis, Robi merasakan daya tarik yang tak kasat mata. Ia terus menatap ke arah yang aneh di poster, seolah-olah hidup. Bahkan pemuda itu terus saja berjalan mendekat, terus mendekat, dan tiba-tiba biji mata terlepas dari tempatnya, jatuh bergelinding di lantai, berhenti tepat di bawah kaki Robi. Ia menjerit ngeri disertai lompatan mundur. Tiba-tiba darah merembes dari wajah poster. Robi tak habis pikir sambil menggelengkan kepala berharap semua hanya ilusi. Justru yang terjadi selanjutnya lebih tak masuk akal. Sosok dalam kamar mulai bergerak perlahan, mencoba keluar dari kanvas poster. Dan ya, gambar itu hidup. Untuk sekian detik, Robi tertegun di tempat, menyaksikan pergerakan sosok wajah angker. Selanjutnya, langkah kaki pria mengerikan itu berdebam berat saat menjejak lantai. Robi terperanjat dari kegamangan dan menyadari bahaya mendekat. Sosok tersebut berjalan bagai robot dengan senjata berupa pedang terhunus bergerak ke arah Robi. Pemuda itu panik. Rasa takut membuat ia gelagapan dan bergegas keluar kamar, lari tunggang langgang menuju tangga. Ketika hendak turun, Robi semakin syok melihat sekawanan manusia seperti mayat hidup mondar-mandir di lantai bawah mencari mangsa. Begitu menyadari ada pergerakan di lantai atas, sekonyong-konyong tatapan semua makhluk tertuju ke arah Robi. Celakanya lagi, sosok dari dalam kamar pun seperti pemburu yang bergerak dengan tatapan bengis. Robi terjepit, merasa tersudut oleh segerombolan makhluk yang entah dari mana dan bagaimana bisa berada di rumahnya.
belum selesai dihantui rasa takut bercampur bingung. Pemuda yang sedang dalam masa cuti kerja itu mencoba berpikir keras, mencari jalan keluar dari situasi yang berbahaya serta aneh tersebut. Suasana semakin genting tatkala gerombolan makhluk di bawah merangsek naik ke atas, sementara sosok pria mengerikan juga mendekat. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuh Robi yang bergetar hebat. Tenggorokannya kering, bibir keluh tak sanggup berkata-kata, apalagi berteriak. Akal sehatnya seperti terkunci. Di detik-detik selanjutnya, degup jantung yang semakin kencang berpacu dengan waktu. Robi memutuskan untuk menerobos sebuah jendela kaca di dekat tangga. Brak! Sekali dobrak, tubuh Robi meluncur jatuh ke pekarangan samping rumah, mendarat di atas rumput dan pingsan seketika. Robi! Beberapa guncangan keras membuat kesadaran Robi kembali. Ketika membuka mata, ia mendapati seluruh anggota keluarga menatap cemas ke arahnya. Syukurlah, ucap ibunya lega. Kau ini kenapa? Tidur sampai 2 hari 2 malam, kayak orang pingsan saja. Suara ayah menggelegar marah. Tanpa menyahut dari sofa tempat dia tertidur, Robi mengamati sekitar. Matanya menatap ke arah jendela di puncak tangga. Tidak ada yang aneh. Kaca jendela utuh dan semua baik-baik saja. Sebuah buku jatuh ke lantai ketika Robi bangkit berdiri. Setelah diamati, ia baru sadar kalau isi buku itulah yang membawanya ke alam mimpi. Rasa penasaran membuatnya terjebak di dimensi cerita. Padahal sudah diingatkan Fatir, sahabatnya, kalau buku tersebut seperti memiliki kutukan dalam mimpi.